Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdila Setianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, psikologi, psikoterapi, hipnosis, hipnoterapi, neurolink programming, coaching, atau apapun yang kita bisa bahas secara online. Nah, kali ini saya ingin membahas satu tema menarik yang memang evergreen dan bisa terjadi sama siapapun dengan judul memahami luka batin. Ya, kita simak. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika ini bermanfaat. Di sisi lain, konten-konten yang saya buat tujuannya untuk melakukan edukasi, psikoedukasi, dan hipnoedukasi. Oke, kita langsung bahas ya. Apa sih luka batin ya? Jadi luka batin adalah luka psikologis yang mendalam. Luka batin adalah bentuk trauma atau rasa sakit emosional yang melekat dan mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Disebabkan oleh pengalaman traumatis. Luka batin dapat disebabkan oleh berbagai pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, kehilangan orang yang dicintai, atau kejadian yang mengguncang kehidupan. Lalu mempengaruhi cara berpikir dan perilaku, sehingga seseorang yang memiliki luka batin berpikirnya, cara merasanya dalam kehidupan sehari-hari dapat terhambat, serta kemampuannya juga bisa tidak mudah gitu ya untuk percaya dengan orang lain gitu. Jadi sangat sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Memahami luka batin adalah langkah awal untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional, serta menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Ada beberapa penyebab dari luka batin. Yang pertama adalah masa lalu, trauma masa kecil atau pengalaman buruk, krisis, kehilangan orang terdekat atau pekerjaan, ya, kesehatan mental, depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya, kekerasan fisik, kekerasan emosional, atau kekerasan seksual, hubungan, perceraian, perpisahan, atau konflik interpersonal. Trauma, pengalaman traumatis, seperti kecelakaan atau bencana alam. Ini juga bisa sampai lingkungan. Adanya pelecehan, pengucilan, dibully, atau lingkungan kerja yang toksik. Ya. Itu beberapa penyebabnya. Luka batin tidak akan sembuh dengan sendirinya, tetapi dengan kesadaran, perhatian, dan kepedulian kepada diri sendiri yang terus-menerus. Artinya luka batin adalah perubahan secara perlahan-lahan. Dampak luka batin, apa sih yang akan terjadi kepada seseorang yang mengalami luka batin gitu ya? Yang pertama, dampak fisik. Luka batin dapat menyebabkan gangguan fisik seperti sakit kepala, masalah pencernaan, kelelahan kronis, dan masalah tidur. Kita namakan psikosomatis. Lalu dampak emosional. Secara emosional, luka batin dapat memicu depresi, kecemasan, rasa malu, marah, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya menyenangkan. Lalu dampak kognitifnya adalah luka batin juga dapat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang, seperti sulit berkonsentrasi, gangguan memori, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Sementara dampak terhadap perilaku, individu dengan luka batin dapat mengembangkan pola perilaku yang tidak sehat, seperti penghindaran sosial, penyalahgunaan zat, atau bahkan tindakan untuk melukai diri sendiri, self-harm. Lalu dampak hubungan, artinya bagaimana berhubungan orang lain. Luka batin dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk membina dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain, serta menyebabkan isolasi sosial. Lalu kita perlu memahami gejala-gejala luka batin. Tadi orang yang memiliki luka batin biasanya penarikan diri secara sosial. Individu cenderung menjauhi kegiatan sosial dan lebih memilih untuk menyendiri. Perubahan pola tidur dan nafsu makan, gangguan tidur seperti insomnia atau kelebihan tidur, serta peningkatan atau penurunan nafsu makan yang signifikan. Mood yang tidak stabil, perubahan mood yang ekstrim seperti merasa sedih, mudah tersinggung, atau marah tanpa alasan dengan jelas. Kecemasan dan depresi, perasaan cemas yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak terkendali, dan gejala depresi seperti perasaan putus asa atau tidak berharga. Kurangnya motivasi dan energi, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dinikmati, serta merasa lelah dan kurang energi secara kronis. Strategi untuk mengatasi luka batin, yang pertama adalah mengakui dan menerima, acceptance. Mengakui dan menerima luka batin dengan tulus tanpa menilai atau memaksakan diri untuk melupakannya dengan cepat. Mencari dukungan emosional, berbagi perasaan dengan orang terdekat, atau mencari bantuan profesional seperti konseling atau terapi untuk mendapatkan dukungan emosional yang dibutuhkan. Mempraktikkan pemaafkan, forgiveness, melepaskan rasa amarah, dendam,
dan memaafkan diri sendiri maupun orang lain yang terlibat dalam pengalaman menyakitkan tersebut. Mengembangkan hobi dan minat, pengalihan distraksi, mengalihkan perhatian dengan mempelajari keterampilan baru, mengembangkan hobi atau melakukan aktivitas yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan diri. Merawat diri secara holistik, mempraktikkan gaya hidup sehat dengan olahraga, pola makan seimbang, istirahat yang cukup, dan aktivitas relaksasi untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Dan ini ada sebuah studi kasus di mana ada seorang wanita yang bernama Sarah gitu ya. Dia mengalami luka batin akibat pengalaman traumatis kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Dia mengalami depresi berat dan kecemasan yang parah sehingga merasa takut dan tidak aman. Nah, dari kejadian physical abuse di rumah ini atau kekerasan dari rumah tangga, akhirnya Sarah menjadi orang yang tertutup dan takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi Sarah masih bergantung dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan Sarah tidak ada yang menolong bisa bahaya. Oleh karena itu dengan Sarah menyadari bahwa luka batin itu bisa dibantu untuk disembuhkan, ya sebaiknya Sarah mencari orang untuk membantu dirinya. Ada beberapa sumber bantuan yang bisa diarahkan ketika Anda mungkin bertemu dengan orang seperti Sarah itu yang mengalami luka batin karena kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama terapi profesional, itu kan psikolog, konselor, hipnoterapis, atau mereka yang dilatih gitu ya menangani masalah kesehatan mental dan trauma. Kelompok pendukung, bergabung dengan kelompok pendukung terapi seperti grup terapi, kelompok-kelompok yang memang bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional, atau organisasi nirlaba atau organisasi yang bisa mendukung itu, ya misalkan ada KPAI buat anak-anak atau dari pemerintah gitu ya, itu juga bisa diminta bantuannya. Online sekarang banyak sekali bagaimana menolong orang gitu ya, atau mengarahkan orang untuk berkonsultasi terkait keadaannya gitu ya, sampai praktik perawatan diri. Jika memang sudah tidak nyaman dengan sebuah kondisi, ya sebaiknya mencari bantuan ya. Lalu apa sih pendekatan psikoterapi untuk mengatasi luka batin? Ada banyak nih, ada CBT, fokus pada mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif, ada terapi psikodinamika, hipnoterapi, psikoanalisa, trauma healing, naratif terapi, talking cure, counseling, dan banyak lagi. Lalu ada self terapi, mindfulness, positive mindset. Lalu ada terapi humanistik eksistensial seperti logoterapi. Lalu ada terapi sensorik motorik, ada EMDR gitu ya, ada EFT, dan juga ada somatic terapi. Ini bisa dimanfaatkan. Lalu pentingnya kesadaran ketika seseorang mengalami luka batin. Tadi frekuensi luka batin, dampak jangka panjang pada kesehatan mental. Jika memang sudah mengganggu, ya otomatis cari orang lain, cari dukungan, mempromosikan sumber daya dukungan. Ketika misalkan Anda ketemu dengan orang yang memang butuh itu, sampai mengurangi stigma dan diskriminasi. Kesimpulannya gitu ya, yang pertama adalah luka batin adalah trauma emosional yang mendalam. Luka batin dapat disebabkan oleh pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, atau kehilangan orang tercinta. Penyembuhan luka batin membutuhkan waktu dan proses. Proses penyembuhan melibatkan terapi, dukungan, dan strategi manajemen stres untuk mengatasi gejala dan memulihkan kesehatan mental. Pencegahan penting untuk mencegah trauma di masa depan. Pendidikan, kesadaran, dan dukungan masyarakat dapat membantu mencegah terjadinya pengalaman traumatis yang menyebabkan luka batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang luka batin dan proses penyembuhannya, kita dapat membantu mereka yang menderita dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka semua. Jadi jika ada teman, saudara, atau siapapun yang Anda pikir mereka butuh bantuan karena punya luka batin, silakan diarahkan kepada dukungan-dukungan atau kepada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Baik, itu sederhana penjelasan saya tentang luka batin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen. Sekian dari saya, Istilah Setianto. Wassalam.